Ya, lantas bagaimana pelaku bisnis menyusun strategi marketing dengan mengandalkan kopi lokal hingga sukses diterima masyarakat luas? Dan bagaimana pula memaintain gerai kopi agar mampu bersaing dengan kopi dari luar negeri? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, AEKI, Bapak Pranoto Sunarto. Terima kasih Pak Pranoto sudah hadir bersama kami di Market Corner. Pak, bisnis kopi ini kenapa sih milih bisnis kopi? Pertama pagi ya buat semua pemirsa. Pagi. Sebetulnya orang dalam berbisnis ini kan mesti ada passion gitu ya. Saya milih kopi memang darah daging gitu ya. Dari moyang, dari kakek itu dari dulu leluhur, adalah gitu ya? leluhur pengumpul kopi gitu. Tapi memang kopi artinya dilihat sebagai satu hal yang sangat potensial dalam dunia bisnis. Amat sangat. Dan makin hari makin disadarin orang. Dan Ibu tahu sendiri, kenapa zaman dulu kolonialisme sampai masuk Indonesia semua dibawa ke luar negeri. Saking penasarannya dengan kopi kita. Gitu. Dan kita juga sebetulnya di tempat-tempat aslinya kita sekarang ini sebagian besar adalah turun-temurun dari mereka. Dan kita hanya penerus, tapi penerus kita harus memperbaiki dan mengembangkan dan supaya kopi ini sustain gitu ya. Apalagi di generasi Bapak saat ini kan kita tahu bahwa bisnis kopi itu sudah marak banget ya Pak ya. Banyak merek, banyak brand kemudian yang menawarkan kopi dengan rasa yang berbeda-beda atau cita rasa yang sama mungkin tapi dia memiliki strategi marketing tertentu. Kalau Bapak sendiri apa Pak? Gini. Kita harus melihat begini, karena memang kopi ini sebetulnya udah digandrungi oleh orang luar negeri dari zaman dulu, orang asing, bukan Indonesia. Tapi dengan berkembangnya tren, karena power buying-nya kita makin hari makin ada, dan kesejahteraan rakyat kita juga bagus, income, jadi kita akhirnya trennya ikut ke sana. Dan mereka baru sadar setelah melihat banyak news dan lain sebagainya, bahwa ternyata Indonesia ini menghasilkan banyak origin gitu dalam arti geografi indikasi. Jadi geografi indikasi itu yaitu di Aceh aja itu ada beberapa areal sebetulnya. Kemudian Sumatera Utara daerah itu ada. Sebetulnya tiap berapa puluh kilometer itu ada daerahnya dan dengan ketinggian maupun dari kontur tanah itu rasanya beda. Memang kan kita itu luar biasa di Indonesia karena anugerah yang maha kuasa sehingga kita menghasilkan kopi-kopi yang bagus. Tapi kalau kita cari satu tempat seperti wine yang di Perancis, di Itali, itu akan membingungkan gitu. Makanya saya pengennya itu di Indonesia itu jangan terlalu banyak geografi ini. Yang pasti itu kita punya daerah Sumatera Utara dan Aceh itu dua daerah yang pemasok kopi atau ada daerah lain juga yang cukup potensial? Kopi Arabica. Saya sekarang ngomong karena Mbak ngomong kan kita lebih ke arah specialty karena sekarang kan banyak roaster-roaster muncul, micro roaster di Indonesia yaitu mungkin Mbak sendiri lihat sekarang banyak kopi-kopi enak. Memang kopi Indonesia enak dan banyak orang yang minum kopi itu selalu gulanya dulu gitu. Kalau Ibu pelan-pelan melihat kopi Indonesia ini baik Arabica maupun Robusta yang bagus itu sangat manis maupun tidak pakai gula itu rasa kopinya itu manis sekali. Artinya bahwa ini lebih kepada esensi dari kopi itu sendiri tapi bukan dari racikannya juga atau bagaimana? Iya, esensi kopi aslinya begitu. Sebetulnya racikan itu sebetulnya nggak terlalu banyak rahasia. Ya cara gorengnya itu dari dark roasted, medium roast atau light roast itu nomor satu. Setelah itu pasti ada rahasia dikit. Harusnya Bapak bawa mesin kopinya ini, Pak. Ya itulah. Kalau dalam rahasia itu sebetulnya blendingnya, campuran kopi sini sama sini. Sebetulnya kopi di dunia ini makanya kita nggak bisa di dunia ini sama, kita nggak bisa berdiri sendiri. Tapi itulah kelebihan kita itu dari Indonesia, single origin kita itu yang terbaik di dunia. Tapi apakah artinya kalau kita bisnis kopi kita harus selalu menjual itu? Artinya semua pebisnis kopi akan menjual itu jadi tidak ada satu kekhususan atau kekhasan dalam setiap bisnis kopi yang kemudian dibangun oleh para pengusaha atau bagaimana? Itu pada dasarnya ada, pasti nggak mungkin nggak ada rahasia. Kalau semuanya sama nggak mungkin ada rahasianya. Cuma begini. Indonesia ini salah satu yang spesial karena single originnya itu ada namanya Toraja, kemudian Mandailing, kemudian Lintong, kemudian Gayo, kemudian Toraja dan lain sebagainya itu Java. Jawa itu aja ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Jawa Barat ini ada yang namanya Preanger dan lain sebagainya. Dan itu bisa single origin, dibikin goreng satu origin itu bisa. Kalau negara lain nggak bisa. Tapi single origin ini kalau di blend sedikit aja rasanya beda. Makanya
tiap orang akan ngomong ini single origin. Padahal kalau menurut saya ada pasti campurannya dikit yang apa dimodify sehingga orang tanya ini apa? Oh ini Preanger Pak. Kalau menurut saya nggak mungkin. Pasti orang punya rahasia katanya. Ada racikannya semacam iya, itu ya. Katanya Mbak yang ngomong semuanya sama. Kalau nggak sama. Justru itulah keahlian-keahlian. Kemudian barista itu sebetulnya kan yang blending dalam arti blending dalam penyajian. Jadi barista itu kalau menurut saya penikmat kopi sendiri Pak, kalau Anda lihat di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah memang permintaannya tinggi juga? Makin hari makin berkembang. Pasokannya hanya cuma dari Sumatera dan Aceh saja kah untuk biji kopi sendiri atau ada sebetulnya dari Sumatera, daerah Jawa, kemudian NTT, kemudian NTT, NTB, kemudian Sulawesi sampai ke Papua itu ada kopi semua. Berarti no wonder Bapak ini optimistis banget dengan bisnis kopi itu sendiri, Pak. Sangat. Dan justru kita kelebihan tuh kayak di Kalimantan itu kan banyak orang yang anggapannya banyak tanah gambut padahal gambut itu sebetulnya bisa ditanamin oleh kopi-kopi yang seperti tadi Ibu bilang Liberica maupun Excelsa. Dan itu ditanam gambut gitu. Kalau harga ini Pak, bagaimana sih sebenarnya harga untuk secangkir kopi di setiap tempat itu kan beda-beda Pak, tergantung brand. Apakah memang itu sebenarnya harga dari kopi itu sendiri ataukah mungkin pengaruh harga ini bisa memperlihatkan ini loh kualitasnya kita lebih eksklusif dan lain-lain. Apakah itu masuk dalam bagian dari proses marketing dan juga bisnis kopi ini? Sangat benar. Karena begini, sekarang jangankan bilang yang micro roasternya. Salah satunya itu adalah penanam kopinya. Ada kopi daerah tertentu itu cuma menghasilkan 20 sampai 30 kilo gitu. Nah, itu dia menyatakan dirinya itu punya saya spesial. Karena mereka kebun tidak terlalu besar, mereka di take care dengan benar, sehingga mereka benar-benar menghasilkan 30 kilo. Dan harganya itu melambung sekali, sangat beda. Kisarannya berapa sih Pak? Itu bergantung kopi yang bagus, sebetulnya rata-rata itu 80.000. 80.000 itu yang benar-benar bagus. Kadang-kadang luwak pun berkisar sekitar gitu. Kopi yang tidak luwak pun sekitar gitu. Karena bergantung gimana orang itu memasarkan. Kan orang itu biasa menunjukkan, oh saya punya barista. Dan memang itu kenyataan bahwa ada harga, ada barang. Jadi orang yang minum itu merasa, oh iya saya rela membayar segitu. Ya nggak apa-apa, itu memang haknya mereka. Jadi jangan mengaku sebagai penikmat kopi kalau protes kemudiannya kalau harganya mahal. Padahal kan sebenarnya ada kualitas dari rasa kopi itu sendiri ya Pak ya? Juga peminum kopi itu menurut saya ada dua. Satu yang benar-benar dia tahu kopi. Kemudian yang hanya ikut-ikutan atau gengsi, lifestyle dan lain sebagainya. Baik, Pak Pranoto, saya tahan dulu perbincangan, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner.